kalau dia melaksanakan 4 hal yang paling utama. Kita baca hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Yang pertama, sering kita dengar dibacakan oleh para ustaz, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, karena yakin percaya bahwa dia akan kembali kepada Allah, bahwa dia akan dihisab dan dihitung oleh Allah, bahwa dia percaya bahwa seluruh hidupnya akan ditanya oleh Allah, dan seluruh nikmat yang telah diberikan Allah kepadanya akan diminta pertanggungjawabannya. Itu maksud orang berpuasa karena iman. Kemudian wahtisaban, orang yang mencari keridaan Allah agar melaksanakan ibadah itu semoga Allah melimpahkan pahala, melimpahkan ganjaran kebaikan kepada dirinya. Oleh karena itu, barang siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap redha Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dalam kehidupannya. Itu yang pertama. Maka kita ikatkan tenaga kita, ikhtiar kita, usaha kita untuk menghidupkan bulan suci Ramadan, yang kemungkinan besar kita tidak akan bertemu dengan bulan ini pada tahun-tahun yang akan datang. Mengapa bulan Ramadan itu turun? Karena Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kami dan umatku ini hidupnya terlalu singkat dan terlalu pendek, sementara tantangan dosa senantiasa akan terus bertubi-tubi dalam kehidupan dibandingkan dengan orang-orang yang hidup sebelum kami, yaitu Nabi Adam 1000 tahun, Nabi Nuh 950 tahun, Qabil 2000 tahun, Zulkarnain 2000 tahun, dan yang lain-lain. Hidup mereka di atas 500 tahun rata-rata. Kenapa umat ini terlalu singkat, kami terlalu singkat? Sehingga pada saat itu Nabi mengatakan kepada sahabatnya, al-a'maru ummati baina sittin wa sab'in wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Umur kita, katanya Nabi, 60, 70, dan terlalu sedikit orang lebih dari itu. Sementara beban kita, tanggung jawab kita sebagai Nabi terakhir, sebagai umat terakhir, sebagai kitab suci terakhir, dengan tantangan dan cobaan begitu banyak dan kompleks sekali dalam kehidupan ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan satu surat di dalam Al-Quran yang sering kita baca, inna anzalnahu fi lailatul qadr, sampai dengan khairun min alfi syahr, yaitu Allah menurunkan satu malam yang kualitasnya lebih tinggi dari malam-malam lain. Kalau malam itu kamu isi dengan ibadat, kamu berpuasa di siang harinya, maka nilai hidupmu sama dengan 1000 bulan. Coba bayangkan, 1000 bulan itu kan usia orang 88 tahun lebih. Kalau malam hari ini Bapak hidup 60 tahun, berarti masa balik 15 tahun, berarti ada 45 tahun, berarti 45 kali kita mendapatkan Lailatul Qadar. 45 kali 88 itu sama dengan 3.900. Kecil usia Nabi Adam, kecil usia Habib, kecil usia Zulkarnain. Umat Nabi Muhammad ini pendek usianya, tapi kualitas ibadahnya. Pendek usianya, tapi nilai derajat ibadahnya di sisi Allah itu tinggi.
Itu baru di bulan suci Ramadan. Bagaimana lagi orang yang mampu berhaji untuk menambah nilai hidupnya, kualitas ibadahnya, kualitas amalnya di sisi Allah ketika dia akan datang menghadap kepada Allah. Sekali sholat dalam Masjidil Haram mi'atu alfi sholat, ya, alfu sholat, hamsu mi'ati sholat. Sekali sholat di dalam Masjidil Haram 100.000 kali. Kita butuh berapa tahun untuk mendapat 100.000 tahun, 100.000 kali sholatnya. Kita butuh usia berapa ribu tahun? 1.000 tahun. 1.000 lagi di Mekah, di Madinah. Belum Bapak sholat di Raudah. Belum Bapak berziarah ke makamnya Rasulullah. Ya, belum Bapak di Mekah itu sholat di makam Ibrahim, sholat di Hijr Ismail, sholat di Multazam, mencium Hajar Aswad, belum wukuf di Padang Arafah, belum Bapak melempar di Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Semua itu menyangkut nilai, menyangkut kualitas, menyangkut jumlah nanti di sisi Allah amalnya ditingkatkan. Itulah mengapa umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini pendek, tetapi kualitas imannya, kualitas taatnya, amal ibadahnya semakin tinggi di sisi Allah, tidak dapat disaingi oleh umat-umat sebelum kita. Itulah sebab Rasulullah bersabda dalam satu hadis, "Qad ja'akum syahrul Ramadan syahrun mubarakun kataballahu alaikumul siyam fihi tubtahu abwabul jinatul laku abwabul jahim wa tugallu fihi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahr man kurima hayyu faqad kurim." Betapa tingginya Lailatul Qadar itu, betapa tingginya nilai ibadah kita. Belum bau mulut orang berpuasa, tinggi nilainya di sisi Allah. Ya, keringatnya, kemudian nyeri tubuhnya karena dia beribadah puasa, semua akan mendatangkan nilai yang tinggi di sisi Allah ibadatnya. Itulah makna umat Nabi ini sebagaimana Rasulullah mendapatkan maqam dan tempat-tempat dan kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam bulan Ramadan dengan taat, dengan sholat, dengan witir, dengan tasbih, dengan istighfar, kemudian dengan doa, ya karena Allah, karena imannya, karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu dalam kehidupannya. Kemudian kita hidupkan bagaimana? Kita hidupkan dengan sholat berjamaah. Kalau Bapak Ibu tidak datang berterawih lagi rumah. Ya, kalau tidak bisa berdiri, duduk. Kalau dapatnya surat-surat pendek dihafal, cukup mana yang diketahui saja, yang diulang-ulang itu dibaca. Kalau hanya tahunya qul al-falaq an-nas, itulah sholatnya. Ya, boleh sambil duduk, boleh duduk di kursi, boleh berdiri. Ya, yang penting jangan tinggalkan sholat tarawih. Yang penting jangan tinggalkan witir. Kita ini kan rajin witir di bulan Ramadan, tapi di bulan lain witir kita tinggalkan. Padahal witir ini sholatnya para nabi yang pernah diutus oleh Allah ke dunia ini. Yes. Oleh karena itu, Bapak, kita hidupkan malam Ramadan ini dengan taat. Dan terakhir adalah, ya, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala dari Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa setahun dalam kehidupannya, dosa yang telah berlalu dalam kehidupannya. Nah, menghidupkan malam Lailatul Qadar ini bahwa caranya adalah dengan istiqomah. Ya, kita berhitung dari 10 yang terakhir. Melalui 20 kita sudah beritikaf di masjid.
Ini bagus tempat kita beriktikaf. Ya. Nah, di dalam iktikaf itu kita banyak takarrub, banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat, dengan berzikir, beristighfar dan mohon ampun, dengan memperbanyak baca Quran. Ya. Kita putuskan hubungan sementara dengan manusia. Karena kita datang beriktikaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, orang beriktikaf itu ada larangan Allah. Larangannya apa? Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid. Tilka hududullahi fala taqrabuha. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tattaqun. Ya. Janganlah kamu mendekati istrimu padahal kamu dalam keadaan beriktikaf. Ya, itulah batas yang ditetapkan Allah, jangan kamu mendekatinya. Kenapa? Kita ingin putuskan hubungan dengan manusia. Kita ingin putuskan hubungan dengan alam dan lingkungan. Kita datang untuk bermuhasabah kepada Allah. Kita introspeksi diri kita kepada Allah. Apakah kita dalam beribadah dalam hidup ini apa? Lalu kita datang memberitakan kepada Allah. Lalu kita katakan di dalam hati kita, Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa ilaika nabtu wa bika hasadtu. Faghfir li ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asrartu. Wa ma'alantu wa ma'atalahu minni antal muqaddim wa antal mu'akhir la ilaha illa anta. Ya Allah, ini aku datang kepadamu. Aku pasrahkan diriku kepadamu. Aku serahkan hidup dan matiku kepadamu. Aku datang mohon ampun kepadamu dengan berbagai macam dosa yang aku lakukan, dengan berbagai macam kelebihan-kelebihan kemaksiatan yang aku lakukan. Ampunilah dosaku, maafkanlah, tutuplah aibku ya Allah. Karena aku tahu tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Engkau. Kita beriktikaf di masjid. Ya. Itu kita hidupkan malam Lailatul Qadar, kemudian bersedekahlah. Ya, mengapa kita bersedekah? Sebelum datang waktu la bai'un wala khilaf. Ada hari yang tidak ada lagi pertemanan, persahabatan. Tidak ada lagi di situ jual beli tolong menolong. Maka ketika kamu hidup di dunia, bersedekahlah walaupun dengan sebiji korma. Kalau tidak punya biji korma di rumah juga, bersedekahlah dengan beristighfar. Ya, bertahmid, bertasbih, bertakbir, bertahlil. Itu sedekah. Kalau memang tidak punya apa-apa. Kemudian sempurnakanlah sedekah itu dengan sholat duha 2 rakaat. Insya Allah sempurna hidup di dunia ini. Nah, pertanyaan besar kita, dosa apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ramadan ini? Karena waktunya panjang, saya cukupkan sampai sini. Saya tidak janji, insya Allah kesempatan lain akan saya sampaikan dosa apa yang akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.